Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di hari ini di pendampingan individu kedua ya, dengan saya. Perkenalkan ibu-ibu bapak, saya Yuni Fitrianingsih. Saya diamanahi sebagai kepala sekolah di SMP Mutiara Bunda sekarang, dan bisa bergabung juga dipilih sebagai pengajar praktik dari Ibu Weni di SMP 5 ini. Tujuan saya ke sini untuk mendampingkan dua ini betul sesuai judulnya juga di sini, ingin menyelaraskan visi sekolah gitu ya dengan visi guru penggerak, karena memang saat ini Bu Weni mengikuti program calon guru penggerak. Semoga nanti Bapak Ibu semua bisa support, bisa bantu dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu ya, dan selanjutnya adalah dengan seperti ini kita akan diskusi gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa mengantar Bu Weni ke depannya, menghilangkan C-nya di depan, jadi sebagai guru penggerak. Amin. Gitu ya Bu Weni ya, amin. Amin. Ya, Amin. Tinggal dialog aja gitu ya Pak. Berarti ada step-stepnya ya Pak. Stepnya panjang. Sejauh ini sih alhamdulillah Bu Weni luar biasa semangatnya, semoga nggak naik Naik turun. turun. Masih naik turun. Masih naik turun. Masih. Ya, gurunya siapa dulu ya. Nanti semoga sih kedepannya nggak cuma Bu Weni ya Bu Ratna ya. Amin. Kedepannya akan banyak guru-guru penggerak lainnya Udah yang didorong. alhamdulillah gitu ya. Jadi Bu Weni nggak sendirian ya Bu Weni ya, untuk bisa menggerakkan gitu ya teman-teman. Semoga nanti kedepannya sih jadi bisa kolaborasi gitu ya, bekerja sama untuk bisa melaksanakan atau ada perubahan lah di sekolah ini menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Gitu, amin gitu ya. Sejauh ini juga 3 bulan ini kayak Bu Weni mungkin sudah mengimbaskan gitu ya ilmu-ilmunya, sudah share gitu ke teman-teman. Harapannya juga tidak Bu Weni saja yang tergerak, bisa menggerakkan teman-teman dan bisa bergerak bersama-sama gitu ya Lurana ya. Mungkin itu nanti kedepannya sih diskusinya akan dipimpin oleh Bu Weni langsung gitu ya, dengan Bapak dan Ibu-Ibu semua. Kita ingin lihat nih gitu visi sekolah atau visi Bapak Ibu semuanya. Kalau visi ini kan tujuan ya, cita-cita, harapan, impian gitu ya. Pasti kita semua punya nih mimpi kita terhadap anak-anak di SMP 5 nih, mau jadi apa sih gitu ke depannya ya, ini seperti apa gitu ya. Harapannya, lalu actionnya harus apa gitu ya, program-program apa yang bisa kita laksanakan supaya kita bisa mencapai visi sekolah tersebut atau visi Bapak Ibu semua di sini sebagai guru gitu. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mungkin kita bisa mulai ya Bu Weni ya, karena mengingat waktu juga. Jadi mohon maaf juga ya Bapak Ibu, saya terlambat karena emang harus ada yang ngurus dulu, tadi udah mau berangkat panggil dulu ya sama teman-teman ya gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Fitrianingsih, SS. Selamat datang Bu Yuni di SMP Negeri 5 Cilegon. Yang terhormat Ibu Ratnawati Hasibuan, Kepala SMP Negeri 5 Cilegon. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya untuk mengadakan pendampingan individu kedua di ruangan ini, memfasilitasi kegiatan saya untuk penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih yang terhormat juga teman-teman rekan sejawat, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Cilegon yang alhamdulillah hari ini sudah menghadiri undangan dari saya, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang mengawas di kegiatan PAS untuk bisa berdiskusi bersama saya tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Izin memperkenalkan diri, dari sebelah kanan adalah fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Arrahman. Beliau adalah orang Sumbawa, jadi tidak bisa hadir di sini karena selama ini juga kita masih virtual, dan insya Allah pada Lokakarya yang ke-7 saat panen raya mungkin beliau bisa diundang ke Cilegon. Yang kedua, gambar yang tengah adalah Ibu Yuni, seperti yang tadi sudah disampaikan. Beliau adalah pengajar praktik yang kebetulan menjadi pendamping di
kelompok 6 di angkatan 6 kelompok 27 untuk Kota Cilegon. Dan saya merupakan dan teman-teman di kelompok 27 ini dibimbing oleh beliau. Yang terakhir foto yang paling cantik. Dua-duanya cantik ya. Yang tersenyum ini adalah saya sendiri. Seperti harapan Bu Yuni, mudah-mudahan saya bisa menghilangkan C di depannya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 5 Cilegon, dan satu-satunya dari sekolah. Mudah-mudahan bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini saya bisa melakukan pendampingan kedua bersama Ibu Yuni untuk membahas atau mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Shalawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, kepada Ibu Ratnawati Hasibuan dimohon untuk memberikan arahannya pada kegiatan pendampingan individu kedua ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yuni Fitrianing CSS sebagai pengajar praktik dan sekaligus pendamping, Bu Weni ya sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Cilegon. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini kita masih diberikan rahmat, karunia dan nikmat. Salah satunya itu nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting SMP Negeri 5 Cilegon ini dalam rangka pendampingan individu kedua visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Eni Purna Maningrum sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 dan kelompok 27. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuni Fitrianingsi ini yang kedua kali mendampingi Bu Yuni ke sini ya ke SMP Negeri 5 ini. Terus terang Ibu Yuni, saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung Bu Weni dan Bapak Ibu yang lain, tapi alhamdulillah saya baru bisa menghantarkan satu orang yaitu Bu Weni. Mudah-mudahan Bu Weni yang lain nanti akan menyusul sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 5 Cilegon. Kadang-kala kita kumpul kepala sekolah ditanya berapa dari SMP 5, saya ada malu juga agak terenyuh baru satu orang itu. Menurut saya itu adalah hasil dari kepala sekolah juga. Semakin banyak dia menghantarkan, ya semakin banyak upaya kepala sekolah itu di sekolah tersebut. Tapi ya untuk sementara saya bukan tidak berupaya, sebenarnya udah berupaya. Kebetulan di SMP 5 ini banyak yang senior, yang juniornya sedikit, ya. Yang senior pengen tapi karena lama jabatannya itu dan tugasnya itu tinggal ada yang 3 tahun, 2 tahun, ya sehingga tidak termasuk saya. Yang pertama daftar sekota Cilegon jadi kepala sekolah penggerak itu saya, didampingi oleh Bu Arbia. Mulai dari pagi sampai sore Bu, jam 8 sampai jam 4 hari Sabtu itu dengan Bu Arbia di sini. Saya kerjakan sebaik mungkin, ternyata nggak lulus. Setelah itu saya tanya, kenapa saya tidak lulus? Saya tanya bukan ke didik, saya tanya ke LPMP. Ibu umurnya terlalu muda. Nah, dia nggak bilang terlalu muda. Ibu berapa tahun lagi? Hitung-hitungan waktu itu 3 tahun lagi. Iya, karena muda nggak lulus. Ya, akhirnya saya bisa menjawab sendiri. Ini juga saya berupaya C-nya itu cepat-cepat dibuang ya. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan Mei C-nya sudah tidak ada. Amin. Yang tinggal ya GP-nya yaitu guru penggerak angkatan ke-6 ya. Nah, mudah-mudahan ya Bu ini nanti ketika
menyampaikan ataupun menjelaskan di pendampingan individu kedua ini visi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapan saya sebagai pimpinan juga kalau nggak ada perubahan tiap bulan itu Bu, saya merasa tidur. Kepala sekolah itu ngapain kalau tidak ada perubahan? Mudah-mudahan selama saya di sini 3 tahun ya Pak Adi ya, berubah terus. Nah, alhamdulillah Bu ini juga sebagai guru penggerak berubah terus saya lihat, mulai dari awal sampai ya mudah-mudahan akhir ini dan paling lama nanti di bulan Mei ya. Sampai di situ aja pakai C, nanti jangan pakai C lagi, dibuang itu ke laut C-nya Bu ini ya, biar cepat-cepat jadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan juga pada kesempatan ini ketika nanti dipaparkan oleh Bu Eni seperti apa visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 5, harapannya ya nanti bisa dipaparkan yang baik sesuai dengan harapan ya. Masih terus Bu Eni dan guru SMP 5 juga sudah ada beberapa orang di belakang Bu Eni. Harapan saya di angkatan keberapa? Ini 9-10. 9-10 ada lagi dari SMP 5 ya. Nah itu aja yang mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila dalam penyambutan kami baik di hari pertama kemarin saya kurang perhatian ke Bu Yuni karena sibuk. Hari ini kayaknya perhatiannya lebih dari kemarin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pengantar dan arahannya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sesuai dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah. Langkah-langkah yang akan kita lalui pada diskusi hari ini adalah tadi sudah pengantar tujuan diskusi dari Bu Yuni. Kemudian kita akan merumuskan kalimat rumpang. Yang kalimat rumpang ini sebagai panduan kita untuk menyusun visi yang kita dambakan, kita mimpikan untuk anak-anak kita di masa depan. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang kita harapkan bersama. Yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Setelah kita nanti menyelesaikan kalimat rumpang, baru kita dapat menyimpulkan visi apa yang Bapak Ibu harapkan pada murid-murid kita di SMP Negeri 5 Cilegon. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, Bu. Jadi harapan kita apa sih yang kita inginkan, kita gambarkan untuk masa depan murid-murid di SMP Negeri 5 Cilegon. Nah, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkan. SMP 5 sudah punya visi dan misi. Dan tentunya seperti yang Bu Ratna bilang, visi misi ini mungkin akan ada perubahan disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, dengan sekarang dengan teknologi yang sudah mulai berkembang, mungkin kedepannya juga visi misi di sekolah ini juga akan disesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana gambaran murid di masa depan? Karena kita berharap visi yang kita harapkan, kita impikan itu adalah visi yang berpihak kepada murid. Visi yang berpihak kepada murid, yang menuntun murid untuk mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Apakah visi misi kita nanti yang setelah kita bahas itu mengarah ke arah sana, gitu. Mengarah pada profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu sudah paham. Profil pelajar Pancasila itu pembentukan karakternya ada 6, seperti berkebinekaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, inovatif, ya Bu ya. Jadi itu gotong royong, iya Bu, gotong royong. Maaf saya yang lupa Bu. Kayaknya tegang saya ya. Saya salah ngadepnya ke Ibu. Jadi nanti akan saya bagikan Bapak Ibu kalimat rumpangnya biar nanti kita bisa menyingkat waktu untuk berdiskusi. Menurut Bapak Ibu impiannya seperti apa
murid kita di masa depan, murid SMP Negeri 5 Cilegon. Jadi mimpinya mungkin seperti Ibu tadi bilang bahwa kita punya mimpi yang mungkin tinggi untuk putra-putri kita di SMP 5 ya. Jadi nanti ini saya bagikan, kayaknya langsung dibagikan saja ya Bu ya. Ini lembaran untuk kalimat rumpangnya Bapak Ibu. Sudah boleh keluar ya? Mohon maaf. Siapa yang duluan selesai? Boleh keluar. Pulpennya bawa Bu. Ya, seperti yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, kertas ini kita berharap dari kalimat rumpang bisa memandu kita untuk menyusun visi misi di sekolah, visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Silahkan, ini ada pulpen Bu. Harapannya dengan Bapak Ibu menjawab kalimat-kalimat rumpang ini bisa menggambarkan visi kita jika kita terpacu untuk membuat visi ini untuk peningkatan kualitas diri kita, kemudian kualitas sekolah dengan kita sama-sama berkolaborasi di sekolah untuk mewujudkan perbaikan dan perubahan. Silakan Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ini? Ya, boleh Ibu. Silakan. Pandai, cerdas, taat, beribadah. Boleh kalau biar seru biar Ya? langsung gitu. Oh gitu, boleh. Oh, interaktif aja Bu. Oh gitu. Terus nanti disampaikan, ditulis di sini atau bagaimana? Nanti di ini aja. Oke, iya. Gimana Bu? Menurut saya kreatif, inovatif, Oke, kreatif, inovatif, ya. Bertanggung jawab, Heeh. saya Bertanggung jawab. dan menghormati kedua orang tua ya. ya. Akhlak ya, akhlak ya, ya. Mewujudkan dari imtaknya. Inta, ya. Visi kita kan imtak, iptek, Iya. prestasi, mandiri, dan Dan berwawasan berwawasan budaya budaya lingkungan. Yang sudah Ya, ada di ya, sekolah itu seperti tadi. itu. Visi SMA 5. Jadi di sini asalnya masuk semua. Kita mimpikan murid-murid ya pertama yang bertakwa dulu ya. Bertakwa, beriman dan berakhlak mulia gitu ya Pak. Ya, didikan yang selalu hormat kepada orang Tapi tua. kreatif, dia inovatif. Ya, orang- iya. Boleh Ibu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Dia pintar tapi orang yang soleh gitu. Orang Berakhlak. Iya. Boleh sambil ditulis Bapak Ibu di kalimat rumpangnya. Memang kalau sudah keluar Pandai, cerdas. Oke, sudah ya Bu, Pak. Tadi udah. Yang keduanya, kita percaya. Investasi. Betul, Masya Allah ya Bu, benar. investasi aset ya. Oh, investasi aset. Investasi aset. Iya, benar, benar. Benar Bu, nanti kita kan simpulkan terakhir. Masa depan perumahan. Yang ketiganya Bapak Ibu? Sekolah kita mengutamakan Ya, mengutamakan apa? Boleh, pendidikan karakter yang baik, kemudian apalagi Bu? Mungkin dengan melalui pembiasaan ya Bu ya? Masyarakat. Pembiasaan. Iya. Tapi jangan nyontek ya. Oh, enggak lah. Saya ini tukang ngarang loh. Saya bingung sendiri ya.
Iya itu. Boleh melalui pembiasaan-pembiasaan. Yang berikutnya, kita sebagai warga di sekolah yakin untuk apa Bu, Bapak? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Oh ya, boleh yang ini ya. Yang ini ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan bimbingan dan figur arahan. ya susah ya. atau untuk menjadi Iya boleh. uh, Kalau mereka juga mendapat pendidikan yang layak. untuk menjadi orang sukses perlu mengembangkan potensinya mungkin. Bisa jadi kan. Ya Bu ya. Murid di sekolah kita sadar betul. Wah kayaknya cepat selesai nih. Selesaian Bu Eli ya kayak dulunya ya. Pertanyaan berikutnya, kita warga sekolah yakin untuk membentuk karakter, boleh. Tadi kan kita sudah Nanti kan beda-beda. iya Ibu. Jawabannya lebih bagus. Betul. Kan bervariasi. Ibu ini kan perlu juga kalimat rumpangnya, udah kan? Panjang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini dari hati soalnya. Ya, dalam Bu, dalam. Nggak salah berarti ya. Sabar dulu dong. Kepala sekolah. Biar yang ada. Oh, pakai kacamata saya? Nggak apa-apa, ngambil dulu Ibu. Di sekolah kita Udah saya di sini. Bekerja sama kata Ibu. Iya, Bersama, boleh. membahu untuk menciptakan tadi panjang lah berbanyak. Panjang ya tadi ya. Yang mana Ibu? Ini nih yakin untuk Oh yakin. Yakin untuk mewujudkan mimpi kita bersama ya Bu ya, dengan cara kolaborasi ya. Itu. Nih kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi tadi kan kita perlu kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir ya. Iya Bu ya, benar nggak Bu? Kolaborasi tidak hanya dengan sekolah ya Bu ya, mungkin dengan komite, lintas sektoral. Ya, serius-serius amat sih Bapak Ibu diskusinya. Ayo ngomong ya, ngobrol, Bapak Ibu nulis aja. Yang iya, jadi kayaknya kayak tadi Bu, yang cepat selesai boleh pulang. Sambil diucapkan gitu yang ya kamu kira. ya. ini saya pakai masker kayak mau bersih-bersih. Aduh. Penyebutannya seperti apa ya Bu? Menyimpulkannya seperti apa ya? Nanti ini aja karena nggak pada mau nyampaikan. Apa Ibu udah bikin kesimpulan? Atau salah satu suruh menyampaikan Boleh. aja ya intinya. Salah satu atau salah dua. Salah dua ya. Nanti
setelah itu baru kita lihat visi sekolah. Tadi Ah, harapan-harapan tadi ada nggak sih di visi sekolah? Oh iya benar. Oh, Bu Ratna selesai duluan ya nih. Ini jawabannya Masya Allah ya. Menjelaskan panjang dan lebar. Serius-serius ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Pemikir semua ini Bu. Ibu sambilan Bu. Iya. Iya, sambilan nggak apa-apa. Enggak, benar Ibu, benar Ibu. Maaf Ibu. Sambilan. Kan mereka serius Bu, karena udah habis Bu. Sudah Bapak Ibu selesai kita diskusinya anteng-anteng. Nanti mungkin minta bantuan dari Bapak Ibu yang tadi sudah mendiskusikan tentang kalimat rumpangnya untuk membacakan. Wah Bu Elia luar biasa. Belum selesai ininya. Ya, kita dan warga di sekolah paham bahwa kebutuhan pendidikan anak lebih utama dibanding apapun. Masya Allah. Luas ya. Luas Bu, kalimatnya luas. Karena kebutuhan itu banyak. Kebanyakan main drama. Ibu guru IPS Oh, IPS. sama dengan saya, sama beda usia. Saya mah guru-guruan. Sosial. sering sosial drama. Iya. Sambilan Bu. Bisa salah satu Kenapa? atau salah dua? Oke, sudah Bapak Ibu. Yang sudah selesai mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau dari pertanyaan-pertanyaan rumpang ini. Kita mulai. Siapa yang siap? Bapak Ibu yang sudah selesai. Kita mendiskusikannya tadi, menulisnya sudah selesai. Diskusinya sudah. Bu El? Jadi dirangkum jadi Boleh. satu kan? Ya nanti kita simpulkan Ibu apakah Ini yang penting yang apakah mimpi paling bisa ngarang itu Pak Abi. nanti kita simpulkan bahwa kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi tadi dapat tersusun secara paragraf, menyampaikan visi yang kita harapkan ke depannya. Sekali lagi visinya yang berpihak kepada sekolah. Nanti kita lihat di akhir diselaraskan dengan visi yang sudah sekolah terapkan selama ini. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah selesai. Pak Abi atau Ibu, punya Ibu? Memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Apa mungkin dari nomor 1? Ada ya. Siap. Bagaimana nomor 1? Nah, gitu. Ibu kan kita ada berenam nih. Satu-satu kayaknya dapat ya Bu ya. Siapa dulu mungkin dari Ibu atau Bapak Abi yang mau? Oke, Pak Abi yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan visi yang sudah cantum ya. Dalam visi sekolah kita sebenarnya terutama ini pas sekali untuk menunjang Ibu ini sebagai guru penggerak. Mungkin saya akan dulu visinya. Biasa diucapkan adalah Unggul dalam impact, impact, prestasi, mandiri dan berbudaya budaya lingkungan. Nah di sini kita memahami bahwa apa sih yang kita impikan murid-murid yang akan datang gitu kan. Yang pertama tentunya kita mengharapkan sekali kepada peserta didik itu mendapatkan pendidik yang pandai, cerdas, taat beribadah, tanggung jawab, selalu menghormati kepada orang tua dan selalu juga memuliakan kepada guru. Nah ini serta mampu berinovasi dalam mewujudkan cita-cita mereka. Nah ini adalah
Itu logika saya dari visi yang pertama, karena tadi kaitkan dengan kata impactnya ya, impact dan Imtak. keberhasilannya, Ya. impactnya dari situ ya, impactnya itu nomor satu. Jadi mudah-mudahan ini sangat berkaitan ya, yang dilakukan di sini. Itu mungkin masukan dari saya yang untuk kalimat tumbang yang pertama. Pandai, cerdas, taat beribadah, tanggung jawab, menghormati kedua orang tua, dan selalu memuliakan guru serta berinovasi dalam mewujudkan cita-cita. Terima kasih Pak Abi. Jadi kita memimpikan murid-murid seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abi. Kalau kita dengar tadi sudah berpihak kepada murid ya Bu ya. Kemudian juga mungkin selaras dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia itu banyak artinya ya. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu siapa yang mau menyampaikan? Kita, boleh Bu Eha. Iya. Kita percaya. Kita percaya bahwa murid-murid kita itu anak-anak yang sangat potensial dan memiliki bakat ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Betul. Sehingga mampu untuk bersaing dalam menghadapi perkembangan zaman ya. Mereka itu kan sebagai individu yang tumbuh dan berkembang gitu ya. Betul. Menurut saya anak-anak kita bisa untuk seperti itu ya. Seperti itu aja mungkin ya, potensial ya. Potensi ya. Potensi. Ya. Baik, jadi orang menjadi apa, kita memimpikan kita percaya bahwa murid adalah orang yang sangat potensi, memiliki potensi yang perlu kita kembangkan ya, yang perlu kita berdayakan di sekolah, disesuaikan dengan perkembangan kodratnya mereka, sesuai dengan zaman perkembangan mereka. Oke. Yang ketiga mungkin dari sini siapa? Bapak Ibu, Bu Wardiat, Bu Romdo, boleh silahkan. Di sekolah Iya. kita mengutamakan pendidikan karakter. Oh ya, benar. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita untuk meraih prestasi mereka sampai untuk meraih prestasi mereka yang diimpikan, sehingga pendidikan karakter itu sangat diutamakan. Jadi benar, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Mungkin salah satu program yang sudah kita lakukan selama ini, kita menyambut siswa ya Bu dengan 5S itu juga merupakan salah satu pembiasaan pembentukan karakter mereka ya Bu ya. Kemudian yang keempat mungkin Bu Elia atau Bu Ibu Ratna atau Bu Ayu. Ayo lirik-lirikan. Lirik-lirikan. Yang keempat, ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sangat membutuhkan figur yang dapat mereka teladani, terutama dari kita para pendidik, para guru, selain harus kita semua warga sekolah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, akan tetapi yang lebih terpenting di sini adalah perilaku kita sebagai guru, karena langsung akan dicontoh oleh anak-anak. Contohnya pembiasaan tadi yang sudah disebutkan ya, tidak jauh-jauh hal-hal kecil aja, misalnya tentang kebersihan, memungut sampah, yang ibu kepala sekolah di sini juga selalu memberikan contoh kepada kita agar tidak sungkan-sungkan untuk memungut sampah, misalnya daun yang jatuh, yang kering, yang ada di depan mata kita, pungut langsung di tempat, dibuang ke tempat sampah. Itu pembiasaan yang sangat indah yang harus kita terapkan kepada anak-anak sehari-hari. Oke. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ini harus menjadikan figur yang baik buat mereka, gitu ya. Memodelkan kita, menjadi role modelnya untuk murid-murid kita di sekolah. Baik, yang ke-5, kita warga di sekolah yakin untuk apa Bu? Ini paham bahwa sekolah perlu memiliki kerjasama antara pihak sekolah, kemudian dengan Bukan itu komite ya?
kemudian peserta didik dan juga masyarakat sekitar, dan juga orang tua peserta didik tadi, kemudian masyarakat sekitar untuk mencapai visi dan misi sekolah yang sudah dituangkan. Jadi kita warga sekolah ini baik intern ataupun ekstern ya, dari dalam luar, dari dalam sekolahnya kita ya saling berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi atau visi yang sudah yang sudah kita bareng-bareng rancang ya, disusun gitu. Soalnya tanpa kerjasama apapun yang kita cita-citakan tidak akan terwujud. Betul Ibu. Jadi ya kita perlu kolaborasi antar beberapa pihak dari semua warga sekolah. Masih berkaitan dengan tadi ya, berarti ada model yang kita teladani ya. Yang terakhir Bu Ayu, mungkin kita dan warga sekolah ini bahwa paham setiap siswa kan memiliki bakatnya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuannya, jadi melengkapi karena mereka juga memiliki keistimewaan karena antar siswa dengan siswa yang lainnya memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi seperti belajar di dalam kelas. Jadi itu dengan apa yang dimilikinya, bahwa dalam hal ini penting yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang baik. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk tadi visi yang mengarah pada atau berpihak kepada siswa tadi, kita perlu menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang kondusif, karena kita memiliki murid ya yang karakternya berbeda. Bahkan kita pun dituntut untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena itu tadi bahwa di kelas kita juga memiliki banyak anak-anak yang karakternya masing-masing berbeda, baik dari kesiapan mereka belajar, minat dia belajar, ataupun gaya belajar mereka. Dan itu tentunya harus kita pahami bersama bagaimana kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan keberagaman yang mereka miliki gitu. Iya Ibu, keberagaman ya. Iya. Nah, jadi kesimpulannya seperti tadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa lihat dari ini visinya, apakah yang tadi Bapak Ibu sudah diskusikan tentang visi, harapan, mimpi murid-murid kita tadi. Ini visi SMP Negeri 5 yang selama ini sudah kita terapkan. Apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu susun tadi? Unggul dalam IMTAK, IPTEK, prestasi, mandiri dan berbudaya lingkungan. Tadi IMTAK-nya sudah sama Pak Abi ya, berakhlak, terus kemudian prestasinya karena punya potensi, mereka baik potensi di bidang akademik ataupun non akademik, dan itu terlihat Bu ya, mulai sekarang SMP 5 alhamdulillah sudah mulai banyak murid-murid dari kita yang muncul prestasinya baik di bidang akademik ataupun non akademik. IPTEK-nya tentunya alhamdulillah di sekolah kita juga fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang orientasinya kepada teknologi kita sudah memiliki itu. Kemudian untuk ekstrakurikulernya pun bagi peserta didik atau murid yang memiliki hobi di bidang multimedia, teknologi, kita sudah memfasilitasi. Mandiri dan berbudaya lingkungan seperti yang tadi Bu Elia sampaikan, dengan memungut sampah sendiri sebagai kita role modelnya gitu. Akhirnya mereka kan dengan mandiri tanpa kita suruh, tanpa ada tekanan, tanpa ada instruksi, mereka bisa melakukan itu. Dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran pun mungkin bisa Bapak Ibu lihat bahwa mereka sudah mulai melakukan kegiatan itu sendiri tanpa harus kita meminta. Mereka sudah mulai menerapkan budaya positifnya. Guru masuk, mereka sudah menyiapkan berdoa langsung. Kemudian
saya lihat mereka tanpa kita, yuk siapa yang hari ini giliran nyanyi Indonesia Raya, tapi mereka sudah langsung memimpin sesuai dengan urutan. Karena tadi mungkin Bapak Ibu di sekolah, di kelasnya sudah membuat kesepakatan. Iya, kesepakatan dan pembiasaan. Dan berbudaya lingkungan ini, karena sekolah kita kan sudah masuk sekolah adiwiyata ya Bapak Ibu, dan sekolah lingkungan, ya sekolah sehat. Jadi sangat berkaitan, perlu adanya pembiasaan yang ke arah lingkungan sehat dan lingkungan yang rindang, asri, kemudian aman, nyaman. Nah, yang mudah-mudahan semuanya ini berpihak kepada murid dan kayaknya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semua dimensinya sudah ada di sini gitu. Jadi ini Bapak Ibu, dan kayaknya ini ya Bu ya yang perlu dibahas selanjutnya. Iya, perilaku apa yang mencerminkan dari visi yang tadi Bu? Kira-kira perilakunya. Kalau saya ngasih contoh di sini ya, guru masuk tepat waktu, ya kan? Kan kita ada fingerprint, itu berarti kan memang diharuskan, dituntut, siap dengan disiplin. Guru memberikan motivasi. Guru memberikan motivasi yang mencerminkan visi ya Pak ya. Visinya tadi kan unggul dalam imtak ya. Apalagi Bapak Ibu mungkin dalam hal imtaknya Inovasi. perilakunya yang bisa mencerminkan visi kita. Karakter. Mungkin dalam hal beribadah ya Bapak Ibu ya. Kayak kita mungkin ada pembiasaan sholat berjamaah gitu ya, itu. Iya. Itu ya perilaku yang mencerminkan. Nah, ini Bapak Ibu, inisiatif Prakarsa Perubahan Visi Sekolah adalah bagian dari upaya kita untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, membuat rencana seperti yang tadi Bapak Ibu sudah buat, perubahan dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Itu sebuah pendekatan manajemen yang berbasis kepada kekuatan. Kalau selama ini kan kita menyusun visi itu berdasarkan masalah yang akan kita selesaikan gitu atau kelemahan ya Bu ya. Biasanya gitu ya Pak ya. Ini apa nih yang kurang nih di SMP 5, nanti tahun depan mungkin kita jadikan sebagai visinya gitu, tujuannya. Kalau sudah tercapai kita tinggal. Nah, kalau sekarang kan inquiry apresiatif ini berbasis kekuatan Bu. Jadi apa yang sudah dimiliki di SMP 5, kekuatannya itu yang kita munculkan gitu, dijadikan sebagai visi gitu. Berdasarkan tadi Bu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Karena visinya tadi unggul dalam imtak, iptek. Apa inisiatifnya kira-kira perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apakah kita bersama-sama untuk membuat program? Inisiatifnya seperti contohnya KLC tadi ya, sama guru mata pelajaran. Ya, mungkin ya MGMP sekolah ya, komunitas praktisi, betul. Kita membuat komunitas praktisi di sekolah untuk sama-sama mewujudkan perubahan di sekolah. Mungkin berkolaborasi dengan sekolah lain. Iya. Itu MGMP kota, Kita MGMP sekolah. Yang keduanya Bapak Ibu, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang tadi? Itu tadi kan PLC. PLC. Kalau orang tua paguyuban, Iya. itu ya. Nah, kepala sekolah yaitu kegiatan di MKKS. Ya. Bukan di luar yang di kepala dalam, Bu. sekolah yaitu membuat suatu Program. Ya. Ya, seperti kegiatan kemarin kita itu parenting juga ya Bu ya, yang dilakukan di sekolah itu sebagai salah satu kolaborasi kita antara parenting sama yang PPA itu apa nih? iya, perlindungan anak itu, perlindungan perempuan dan anak. Ya, kita sempat ya, jadi ya itu kan kolaborasi, udah lintas sektoral, kemudian dengan paguyuban juga ya Bu ya, sekolah itu. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Wah, ini tadi yang dijawab ya.
mungkin dengan kegiatan tadi satu parenting. Terus apa lagi Bu? Kemarin itu kita mengadakan kegiatan PPA, perlindungan perempuan anak. Kita juga bekerja sama dengan puskesmas, ya untuk kesehatan anak, ya peserta. Jadi bentuk kegiatannya ada yang memang internal kita lakukan bersama teman-teman dan warga sekolah, ada juga kita melibatkan pihak luar agar visi yang tadi tercapai. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan yang tadi? Langkah konkretnya, kalau tadi yang berbudaya lingkungan, tadi langkah konkretnya kata Bu ini kita pembiasaan untuk ya seperti itu ya Bu ya. Membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Kemudian untuk menciptakan budaya lingkungan sekolah sehat juga kita membiasakan anak-anak untuk mengkonsumsi gizi seimbang agar, karena anak yang cerdas, anak yang pintar itu mungkin bisa kita tunjang dengan kesehatannya juga. Kesehatan anak-anak kan bisa kita tunjang dari apa yang mereka makan. Terus adanya apa itu di kantin, pemeriksaan makanan yang tersedia di kantin. Iya, itu program yang langkah konkret ya Bu ya, kita lakukan itu setiap 3 bulan sekali untuk mengecek jajanan. Orang kantin kita ikut latihan baru SMP 5, belum ada kota Cirebon. Baru SMP 5 ikut pengelola kantin itu sosialisasi pelatihan. Dinkes. Belum ada, baru perusahaan dengan SMP 5. Oke. Udah 2 itu. Pas saya cek itu dari perusahaan semua. Cuman karena kita sekolah sehat kemarin ada kaitannya dengan sertifikat itu, akhirnya saya kejar ke kepala Dinkes SMP 5 mau maju tahun depan, tolong ini dibantu, akhirnya dikasih 2. Pengelola kantin. Nah ini Bapak Ibu visi dan prakarsa perubahan yang saya buat untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 1.3. Saat itu sepertinya saya sudah menunjang ke arah visi sekolah unggul dalam prestasi, iptek, berbudaya lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Hanya mungkin ada beda di kalimat ya. Hanya beda di kalimat, tetapi ini visi yang saya buat. Nah, prakarsa perubahannya yang tadi yang menjadi kekuatan saya, karena saya diberikan tugas tambahan sebagai pembina UKS, jadi saya mengambil prakarsa perubahannya bagaimana menerapkan PHBS dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat. Jadi ini yang saya angkat sebagai kekuatan di SMP 5 dengan fasilitas sekolah yang alhamdulillah sudah mulai meningkat, lingkungan yang mungkin sudah mengarah ke arah lebih baik. Jadi saya mengambil ke arah sini, menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ini Bapak Ibu visi dan prakarsa perubahan saya yang saya buat. Enggak bisa ditambah, jangan 1 kan? Kalau kemarin karena tugasnya 1 Bu, karena ini aja 1 gitu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng. Kekuatan kita yang lain apa Bapak Ibu? Jadi bisa, karena ini saya ya kan Ibu kan masih banyak banget yang ada di kepala Ibu Ratna ini yang bisa jadi kekuatan di SMP 5. Dan mudah-mudahan ada penyelarasan nanti di visi sekolah di tahun berikutnya ke depannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Udah selesai. Iya, kayak gini Bu, modelnya sebenarnya kayak gini Bu. Ini yang namanya Bagja atau prakarsa perubahan. Kenapa saya mengambil tadi penerapan? Apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan PHBS? Jadi tindakannya, kekuatan saya ada di lingkungan sekolahnya yang sehat ya. Jadi mengajak Bapak Ibu, kepala sekolah, tenaga pendidik, penjamah makanan yang kantin untuk menerapkan PHBS. Karena PHBS itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh saya sebagai pembina UKS, tetapi harus melibatkan tadi kolaborasi. Terus kita banyak belajar tentang literatur bagaimana penerapan indikator PHBS di sekolah. Dan alhamdulillah kan kemarin kita sudah mengundang dari puskesmas untuk penerapan PHBS ini. Dan
ambil pelajaran. Siapa sekolah yang mempunyai pengalaman? Kita pernah berkunjung ke beberapa sekolah yang sudah mendapat predikat sekolah sehat, ke Tangerang ya Bu, 2 sekolah kita datengin. SMP 1 Tangerang sampai SMP 13 kota Tangerang. Kita tinggal satu lagi. Iya. Apa itu? Yang Bogor Bu. Bukan. Yang mana? Sampai di tingkat Oh, yang SMP Curug. Dan ini pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat siswa lakukan dalam penerapan sekolah? Mungkin sekarang ini banyak aktivitas yang mereka lakukan dengan pemeriksaan jemantik, gizi seimbang, kemudian bahkan kuku, kan pemeriksaan penjaringan kesehatan ini. Situasi apa yang dapat kita lakukan untuk menerapkan PHBS dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat? Nah, situasi yang seperti apa ya? Seperti yang sekarang kita alami di SMP 5 yang sudah memang didukung dengan fasilitas juga, kemudian orang tua yang luar biasa menyediakan bekal seimbangnya ya. Karena kalau tanpa orang tua juga nggak mungkin ya program gizi seimbang ini. Masya Allah, sarapan yang kita lihat luar biasa. Nah, gali mimpi, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan jika menerapkan PHBS dapat mewujudkan lingkungan? Tindakannya, saya membuat gambaran sikap dan respon atas perilaku hidup bersih dan sehat yang mereka lakukan di sekolah. Membuat data status gizi berdasarkan hasil penjaringan dari pengukuran tinggi badan dengan berat badan. Jadi alhamdulillah sudah berkurang anak yang mengalami obesitas. Dari tahun-tahun sebelumnya, karena 2 tahun sebelumnya anak-anak itu kan mager ya Bu, di rumah, di rebahan, makan. Jadi begitu masuk, mulai tatap muka, penjaringan banyak yang obesitas gitu. Alhamdulillah sekarang setelah tatap muka, dengan gizi seimbang yang mereka bawa, dengan porsi isi piringku yang sesuai, dan aktivitas yang di sekolah yang mereka lakukan gitu, alhamdulillah sudah berkurang yang obesitas gitu. Kalaupun obesitas ya hanya beberapa ada, itu pun mungkin masih terbawa dari pola makan yang di rumah, pola hidupnya. Dan ada catatan kesehatan di ruangan bagaimana hasil penjaringan oleh puskesmas. Jabarkan rencana, apa langkah paling sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk menerapkan PHBS dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat. Tindakannya ya seperti tadi, sarapan gizi bersama, Jumat sehat, pemeriksaan kesehatan atau kebersihan diri, kebersihan lingkungan, ada penyuluhan baik kesehatan secara psikis ataupun secara fisik ya, baik dari puskesmas atau BNN, itu kita lakukan di sekolah. Strategi penyediaan sarananya, manajemen yang baik dari ibu sebagai pencipta program dan kita sebagai pengeksekusi program, kemudian melibatkan partisipasi seperti warga sekolah, komite, puskesmas, dan masyarakat. Masyarakat ini mungkin orang tua juga ya terlibat. Karena tanpa bantuan dan dukungan mereka, anak-anak tidak mungkin pagi-pagi dibekali sarapan. Karena lumayan juga kan menyiapkan, kalau anaknya 3, bekalnya harus 3, tanggung. Bagja yang terakhir, atur eksekusi, siapa yang akan saya libatkan dalam menerapkan PHBS di sekolah. Tentunya tim pelaksana di UKS dan dibantu dengan tim pelaksana yang sudah dibentuk oleh Ibu, yaitu PKS-nya, untuk mewujudkan lingkungan sekolah sehat. Melibatkan pihak luar juga seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan dinas-dinas terkait seperti lingkungan hidup juga. Karena kita tadi sekolah adiwiyata dan sekolah sehat gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan prakarsa perubahan Bapak Ibu, inquiry dengan tahapan Bagja. Bagja itu kan bahagia ya, bahasa Sundanya benar nggak Pak? Bagja. Jadi berharap apa yang kita lakukan dengan rasa yang bahagia, mewujudkan visi kita di sekolah itu berpihak pada murid, menuntun, ya kan, agar apa yang sesuai dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tercapai. Terima kasih Bapak Ibu, kayaknya sampai sini pemaparan tentang visi di sekolah. Sudah. Tadi saya taruh di belakang bagjanya, kalau perlu saya sampaikan, kalau tidak perlu sampaikan. Karena mengingat khawatir waktunya gitu.
Bapak Ibu, ini tadi pemaparan visi dan prakasa perubahan sekolah. Apa yang tadi kita diskusikan, nanti kita dokumentasikan, kita rangkum menjadi sebuah visi, kita selaraskan dengan kondisi perkembangan lingkungan pembelajaran di sekolah dan tuntunannya seperti apa. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa Bu Weni untuk pemaparannya. Tadi sudah memimpin diskusi dengan Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah ya, ternyata visi sekolah lalu program-programnya sudah luar biasa ya buat saya. Sudah mencakup semuanya gitu. Prestasi maju, impaknya Ya, Masya Allah, alhamdulillah. ya, dengan program-program yang sudah ada. Harapannya Bapak Ibu semoga ini dapat berjalan dengan konsisten. Itu pasti harapannya, karena tadi ya tetap satu tujuannya adalah untuk mencapai visi yang tadi. Kita mengharapkan semua berjalan lancar dan menciptakan anak-anak yang luar biasa gitu ya. Tadi ingin mengembangkan potensi yang sudah ada pada anak-anak. Semoga nanti dapat terus berkolaborasi. Tadi kan sudah luar biasa kerjasama dengan orang tua, dengan dinas terkait, pendidikan, dinas lingkungan hidup dan lain-lain gitu ya. Berarti ini sudah luar biasa ya, sudah selaras gitu dengan visi guru penggerak, lalu juga mungkin filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya dan bentuk supportnya untuk Bu Weni gitu ya, luar biasa di sela-sela kesibukannya, apalagi PAS juga. Mohon maaf karena jadwalnya dari pusatnya begitu, Bapak Ibu. Ini juga nanti besok kita lokal. Ya, besok sudah lokal. Besok lokal karya ketiga Ibu. Seharian di SMP 2. Besok. Makanya saya kalau besok jadi hari jadi Ibu saya nggak ikut. Oh, ada acara ya? Iya, nggak jadi dari cancel sama Ibu. Ibu sayang sama saya jadi harus ikut. Masya Allah. Supportnya juga ya. Rencananya mau ngebuang penat. Mau healing. Iya, itu saja mungkin ya. Iya, cukup. Bapak Ibu terima kasih banyak untuk waktunya, sekali lagi sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Dan lancar kegiatannya. Belum dibuka. Udah. Iya sudah Bu. Sudah. Ya. Aja. Kegiatan berikutnya nggak perlu sama mereka kan Bu, Ibu sama saya aja. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan kembali ke aktivitas masing-masing di SMP 2 juga presentasi kayak gitu. Dan yang Ibu share ke saya itu kan ada Tapi tugas yang jangan harus di dibawa Januari saat ya, lokal Mei, karya di 3. Desember ya. Tugasnya apa ya Bu? Ini yang tadi prakarsa perubahan dari Ibu biayanya? aja. Bagja tadi susunannya. Besok Oh, dibawa gitu. aja. Ini apa? Iya. Terima kasih Iya. banyak outfitnya. Dibawa itu dalam bentuk begini atau gimana? Boleh, kalau udah begini ini bagus nih Bu. Tapi kok ini belum full. Ini belum full udah saya ini. Ininya sih. Ini aja nggak apa-apa di bawah aja. Ini yang dibawa. Bawah aja. Kalau saya Itu kan hasilnya 1.3 kan? iya ini yang 1.3 ya. Tugas 4 yang kemarin itu budaya positif. Nah, itu ada juga nggak Bu? Apanya? Tugasnya atau di laptop bentuknya. Yang udah di-share? Yang udah Ibu Apa kerjakan. ininya saya itu aja? Apa saya sepertiin lagi di print out Kayak gitu. aja? Karena kita nanti mau sharing sama teman-teman yang lain. Kalau saya ini loh target saya gitu, rencana saya itu kan. Tadi kan Ibu udah jelasin ke semua teman-teman. Nah, kalau besok sharing sama CGP lain sih gitu. Oh, berarti tetap aja di Canva. Iya. Kan. Di Canva aja. Kalau yang kemarin kan ada Bu, tapi ya yang Kalau budaya biar positif. nggak susah, yang udah Ibu buat aja sih Bu sebenarnya mah. Bentuknya udah apa? Yang budaya positif. Oh, yang budaya positif. Iya, yang di sini semua Bu, di Canva semua saya. Oh iya. Bikinnya di Berarti sini. kalau enggak bawa laptop aja dah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Heeh. Nanti saya mau nanya di grup apa baiknya enaknya gimana kalau bawa laptop kan enaknya tinggal share aja gitu, bisa. tinggal tunjukin di sini aja kan di slide gitu kan, udah gitu enak karena kan